Selamat pagi ibu-ibu kelompok Setia. Apa kabar ibu-ibu? Luar biasa. Baik, terima kasih kepada ibu kelompok Setia yang hari ini bersedia hadir untuk pertemuan P2K2 kita pada bulan ini. Jadi sebelum kita memulai pertemuan P2K2 kita ibu-ibu, langkah lebih baiknya supaya kegiatan ini lancar-lancar semua, kita awali dengan doa yang dipimpin oleh Ibu Rusti. Bu Rusti bersedia, Bu? Oke, Bu Rusti pimpin kita dalam doa. Doa dimulai sesuai dengan gambaran kepercayaan oleh Ibu Rusti. Oke, doa selesai. Terima kasih kepada Ibu Rusti. Supaya menyemangati kita dalam pertemuan kelompok kita hari ini, kita supaya lebih semangat, kita coba yel-yel kita dengan yel-yel tepuk semangat. Oke, kita coba ibu-ibu, tepuk semangat. Semangat. Baik, kompak sekali ibu-ibu. Kita cobakan satu lagi yel-yel tepuk P2K2. Kita coba bersama, tepuk P2K2. Pertemuan, peningkatan, kemampuan, keluarga. Oke, baik. Saya kira kita sudah lebih semangat tentunya ya ibu-ibu. Oke, kita akan masuk materi pembahasan kita tentang modul yang masih berhubungan dengan bulan yang lalu tentang pencegahan dan penanganan stunting. Nah, sebelum kita masuk kepada modul ini, untuk kita mereview masih ada kira-kira yang ingat materi kita bulan yang lalu. Ayo, 3 orang ibu. Apa materi pembahasan kita bulan yang lalu? 3 orang. Ya, silakan Ibu Tuti. Oke, terima kasih. Silakan yang kedua Ibu Rosma. Oke, terima kasih. Yang ketiga, Ibu Eka. Ya, terima kasih atas pendapat ibu-ibu bertiga. Masih ingat dengan materi pembahasan kita bulan yang lalu itu mengenai pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan kebersihan lingkungan. Nah, kita juga sudah membahas tentang yang namanya gerakan cuci tangan pakai sabun atau CTPS. Nah, itu harus diingat ibu ya, ada 6 kiat untuk cara mencuci tangan dengan cara yang benar. Kita sudah pelajari itu bulan yang lalu. Sekarang kita masuk kepada modul pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan, tetapi kita hari ini modulnya atau sesinya kita fokus pada penggunaan atau pemanfaatan jamban yang sehat. Pemanfaatan jamban yang sehat. Nah, saya ingin sampaikan kepada ibu-ibu bahwa penggunaan jamban yang sehat ini ibu-ibu akan sangat mendukung kepada pencegahan stunting. Kenapa demikian? Karena penggunaan jamban yang sehat itu ibu-ibu sangat penting supaya ini mencegah penyakit-penyakit menular seperti penyakit diare, penyakit mencret, dan penyakit-penyakit lainnya. Itu sedikit dampak positifnya. Nanti kita akan ulas dampak yang positif lebih luas lagi. Nah, saya ingin bertanya kepada ibu-ibu, apakah di rumah bapak ibu, di rumah ibu semua ini sudah ada jamban ibu? Oh, sudah. Jadi bagaimana kondisi jamban di rumah kita ibu? Oke, yang penting ada kondisi yang kurang baik, ada kondisi yang cukup baik. Nanti kita ulas bagaimana kriteria jamban yang sehat itu. Tapi kita semua rata-rata sudah punya jamban di sini, Bu ya. Oke, walaupun masih ada mungkin yang masih menggunakan jamban fasilitas umum, Ibu. Terima kasih atas pendapatnya. Jadi saya akan bagi ibu-ibu ini dalam 3 kelompok ibu. Kita akan mencoba mendiskusikan dalam diskusi kelompok. Saya bagikan ibu-ibu dalam 3 kelompok. Nah, masing-masing kelompok ibu ini mendiskusikan apa manfaat memiliki jamban sehat
bagi keluarga dan masyarakat. Kita bagi 3 kelompok ya Ibu, kita berikan waktu 5 menit untuk mendiskusikan. Saya berikan waktu 5 menit untuk mendiskusikan apa manfaat yang didapatkan dengan menggunakan jamban sehat terhadap kesehatan keluarga dan masyarakat. Saya berikan waktunya. Oke, waktu selesai. Kita akan langsung ke diskusinya. Saya minta kelompok 1, apa yang sudah diskusikan Ibu? Tentang kemanfaatan penggunaan jamban sehat. Oke, terima kasih. Ibu kelompok 2, coba dipaparkan apa hasil diskusinya mengenai manfaat penggunaan jamban sehat bagi keluarga dan masyarakat. Oke, terima kasih Ibu kelompok 3. Coba disampaikan apa hasil diskusinya mengenai manfaat dari penggunaan jamban sehat bagi keluarga dan masyarakat. Yuk, silakan kelompok 3. Oke, baik. Semua pendapat ibu-ibu semua ini sangat luar biasa. Artinya ibu-ibu dari kelompok Setia dalam pertemuan kita ini sudah memahami sedikit banyak tentang manfaat atau keuntungan yang didapat ketika memiliki jamban yang sehat. Jadi kami sampaikan kepada ibu-ibu bahwa penggunaan atau pemanfaatan jamban yang sehat itu akan memberikan dampak yang baik kepada kita. Salah satunya betul yang Ibu sampaikan, bahwa lingkungan kita akan semakin bersih. Jadi mohon maaf, lingkungan itu akan semakin bersih karena tidak ada, ini mohon maaf, kotoran atau hal-hal yang mohon maaf, berbauran dengan sampah tidak mencemari lingkungan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, pas juga yang dikatakan Ibu kelompok 3, bahwa akan ada meminimalisir aroma yang kurang enak atau bau yang berkurang. Jadi tidak mencemari polusi udara, Ibu. Betul yang disampaikan Ibu kelompok 3. Nah, baru yang keempat, kesehatan meningkat, Ibu. Jadi kita sampaikan tadi manfaatnya ini kan mencegah penyakit menular. Seperti diare, cacingan. Nah, tentu ketika kita sudah menggunakan jamban sehat itu, kesehatan kita meningkat karena tidak terjadi diare dan penyakit menular lainnya. Yang keempat, kita tidak perlu ke ladang, ke sawah, ke kebun dan sungai malam harinya. Jadi tidak perlu repot-repot harus ke ladang, harus ke sungai, karena kita sudah memiliki fasilitas jamban sendiri yang sudah memasuki kriteria sehat. Baru ini akan memutus penyebaran penyakit, Ibu, pas yang kita sampaikan tadi. Dan yang terakhir, ini akan mencegah stunting. Dengan keluarga memiliki kesehatan yang prima, ibu hamil memiliki kesehatan yang prima, anak bayi kita memiliki kesehatan prima, tidak tercemari oleh lingkungan dan penyakit dari penggunaan jamban yang kurang tepat, dia akan tumbuh sehat, kuat, dan tidak stunting. Jadi pesan kami, Ibu, pakailah jamban yang sehat untuk buang air besar, buang air kecil, sehingga terhindar dari muntaber, mencret, sehingga ibu anak tidak kekurangan gizi dan tidak terjadi stunting pada anak. Oke, kita lanjutkan, Ibu. Kita akan menunjukkan gambar ini. Ini kriteria jamban apa yang Ibu? Bagaimana? Ya betul, ini kriteria jamban yang ya sehat. Ini ada 2 gambar, Ibu. Jadi satu dia gambar yang kondisi kurang sehat, kurang baik, jamban yang kurang sehat, dan satu lagi ini kriteria atau gambar jamban yang sehat. Jadi kami sampaikan, Ibu, menurut Bapak Ibu, apakah jamban ini tidak sehat dikategorikan karena tidak ada tempat pelindungnya, tidak ada atap. Yang ini sudah ada, Bu, ya. Oke, betul sekali. Itulah perbedaan kenapa dikatakan jamban sehat dan jamban tidak sehat. Jadi kami sampaikan, Ibu, ada 8 ciri-ciri jamban yang sehat. Yang pertama, jarak dari lubang seksi tank itu berjarak minimal, Ibu, 10-15 meter dari sumber air. Jadi harus itu jarak minimalnya. Yang kedua, kotoran atau tinja tidak dapat tersentuh oleh manusia. Makanya ada sepsi tank. Nah, yang ketiga, lantainya, Ibu, kedap air, tidak menumpuk air di situ. Jadi ada kemiringan lantai yang harus dengan kondisi baik. Yang keempat, ada dindingnya seperti gambar ini. Yang ini tidak ada dinding. Nah, lalu yang keempat,
Yang kelima, tersedia ventilasi udara. Tentunya ini ventilasi udara. Ini tidak ventilasi udara, ini tidak ada tutupnya. Lalu yang keenam, tersedia air bersih, sabun dan alat pembersih. Jadi ada alat pembersih di sini dan ada tempat penampungan air. Lalu berikutnya, lantai dan kondisi jamban ini harus dalam kondisi bersih. Jadi harus selalu dibersihkan ya ibu-ibu. Nah, minimal dia 1 kali seminggu dibersihkan ibu ya. Lalu yang berikutnya ada saluran pembuangan. Jadi tidak mampet ibu. Jadi ada saluran pembuangan baik dari sisi ini ataupun dari sisi belakang, yaitu yang namanya sepsi tank. Oke, jadi ini saya bagikan tabelnya ibu untuk diisi. Bagaimana kondisi jamban di rumah kita hari ini untuk diisi ya Bapak Ibu. Mana kondisi jamban kita pada kondisi saat ini, saya bagikan tabel ini untuk diisi bagaimana kondisinya yang sebenarnya. Oke Bapak Ibu. Oke, berikutnya kami sampaikan dan kita simpulkan pada pertemuan kita saat ini bahwa memiliki dan menggunakan jamban sehat itu sangat penting untuk kesehatan kita Ibu, untuk mencegah berbagai penyakit yang bisa mengakibatkan anak menjadi stunting. Oke, demikian pemaparan kita untuk sesi ini. Saya ucapkan terima kasih. Salam PKH Horas.